Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, ini malam terakhir ya di tahun 2022. Kita akan memasuki tahun 2023 yang kalau kita simak dari video tadi tentu ya akan lebih menantang dibandingkan di tahun 2022. Tetapi sekali lagi bagaimana membuat kalaupun kita sebut ada sebuah krisis ya, bisa kita switch, kita bisa ubah menjadi sebuah peluang bagi kita untuk bisa mencapai prestasi puncak di 2023, atau malah ya ini adalah sebuah titik kulminasi, titik balik, turning point bagi kita semua. Saya berharap ya Bapak Ibu semua, justru awal tahun 2023 ini adalah sebuah awal untuk kita mempersiapkan diri dengan baik agar 2023 ya kalaulah di 2022 kita sudah sempat mencanangkan beberapa goals gitu ya, kita punya mimpi-mimpi di 2023 ingin terwujud, tetapi bisa jadi dalam perjalanannya belum terwujud. Itu yang mungkin perlu kita evaluasi ya. Kenapa belum terwujud? Apakah karena ikhtiar buminya yang kurang, atau malah ikhtiar langitnya yang memang tidak seimbang ya dengan ikhtiar bumi? Karena sehebat apapun ikhtiar manusia, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang kemudian tidak mungkin terjadi. Sehebat apapun rencana manusia tentang sesuatu hal, kalau Allah tidak izinkan, maka ya tidak akan pernah mungkin terjadi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, siapa yang di 2022 pernah menulis satu dream ya, pengen semua hutangnya lunas, tolong jangan ngaku gitu ya. Oke, tapi boleh lah ya kalau siapapun di kelas ini, siapapun yang hadir malam ini, yang sangat ingin sekali gitu ya, hutang-hutangnya bisa lunas di tahun 2023, boleh ketik saya ya. Kita doakan bersama-sama, siapapun yang ingin didoakan agar 2023 doanya hutangnya bisa lunas semua, boleh ketik saya. Ayo semua partisipasi, semua terlibat ya. Kata-kata adalah doa, kata-kata adalah doa. Siapa yang menginginkan itu terjadi, ucapkan, dan kalau di sini ya ketik ya. Oke, waduh ternyata banyak juga yang punya hutang ya, Masya Allah. Oke, hutang itu penyakit sosial kemasyarakatan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, Bapak Ibu semua ya, di seluruh dunia. Dan kita tentu tidak ingin juga ya, kalau kita cek, nggak aneh kalau masyarakat Indonesia kemudian banyak hutang, karena kalau kita lihat negaranya juga banyak hutang gitu ya, atau terbalik, ini jangan-jangan negara ini banyak hutang karena cara berpikir atau pola pikir masyarakat Indonesia ini yang memang terbiasa berhutang. Jadi akhirnya negaranya pun juga ya hutangnya luar biasa, lebih dari 7.000 triliun kan. Kita tentu tidak ingin lah ya, kita doakan bangsa kita ke depan juga terbebas dari hutang. Bahkan betapa ironi ya, kalau kita cek ternyata negara-negara yang meminjamkan uang kepada kita terbesar itu adalah Singapura, Bapak Ibu semua ya. Kebayang nggak negara sebesar Indonesia pinjam uang terbesar ke Singapura gitu. Ini kan satu ironi yang ya Allah gitu ya, Indonesia yang begitu kaya raya tetapi bisa kalah dengan negara yang bahkan dulu ketika dibangun itu ngambil pasirnya dari Indonesia. Ini yang tentu harus jadi perhatian kita, dan daripada kita sibuk menyalahkan pemerintah, saya lebih mengajak semua, ayo kita mulai dari diri kita. Kita mulai, kalau di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu, begitu mudahnya bisa jadi kita berhutang. Nah, 2023, maka hentikan kebiasaan itu. Dan satu-satunya sebetulnya, kalau yang malam ini hadir gitu ya, saya pengen tahu solusi bebas hutang bagaimana. Sederhana, solusi bebas hutang adalah dibayar, ya kan? Nah, tinggal bagaimana cara membayarnya, itu yang akan kita bahas malam ini ya. Bagaimana caranya agar 2023 satu persatu hutang baik ke pribadi-pribadi atau katakanlah yang masih punya bank hutang ke bank ya. Apalagi kalau kita sadari misalnya itu adalah sebuah riba, maka kita tuntaskan, kita tunak ya setuntas-tuntasnya di tahun 2023. Kenapa jangan lagi gali lubang? Kenapa penting untuk segera menutup? Karena kita tidak pernah tahu ya kapan ajal akan menjemput. Bayangkan kalau saat nanti Allah panggil, kita masih dalam kondisi ya banyak hutang di sana sini ya, tentu kita tidak mau meninggalkan warisan hutang kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, simak baik-baik malam ini, termasuk ya, saya ingin tahu dulu sebelumnya siapa yang saat ini suaminya bekerja. Pernah nggak ibu-ibu yang suaminya bekerja gitu ya, merindukan satu saat, pengen banget ya, ayah, abi, bapak, siapapun ya, apapun panggilannya, pengen banget ibu-ibu kemudian kalau bisa sih lebih banyak waktu dengan keluarga ya. Siapa yang merindukan suaminya lebih banyak waktunya dengan keluarga dibandingkan waktunya habis dengan pekerjaan? Siapa yang menginginkan di 2023 dan seterusnya suaminya lebih banyak waktunya untuk keluarga ya, untuk istri tercintanya, tentu juga untuk putra-putrinya? Yang mau tolong ketik saya ya. Oke, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena
apa yang nanti akan saya presentasikan, sesuatu yang kalau kita tekuni, sekali lagi, sesuatu yang kalau kita tekuni 1-2 tahun ke depan, itu akan membuat, ya, akan membuat kita bisa mendapatkan sebuah penghasilan yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Jelas, halal, insya Allah ya, berkah. Dan yang luar biasa adalah, kalau kita bekerja, contohnya ya, saya dulu, seperti tadi Pak Arya sudah sampaikan, saya pernah bekerja di BMDN, di BUMN, di multinational company, gitu ya. Dan yang saya ketahui adalah, untuk bisa mencapai penghasilan, jangankan ratusan juta ya, bicara puluhan juta saja. Puluhan juta itu perlu berkarir belasan sampai puluhan tahun, Bapak Ibu semua. Belasan sampai puluhan tahun, ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan per bulan, ya, puluhan juta rupiah. Apalagi kalau mau bicaranya ratusan juta rupiah. Nah, semua perusahaan bisa menyediakan fasilitas gaji sebesar itu, ya. Nah, yang menarik adalah peluang yang nanti hadir buat Bapak Ibu semua, ya. Kalau buat ibu-ibu, peluang ini sampaikan kepada suami, gitu ya. Jadi diskusi bareng di tahun 2023, ini ada sebuah opportunity, ada sebuah peluang yang yuk kita jalankan bareng-bareng, karena kalau dijalani bersama, gitu ya, amazing Bapak Ibu semua, tentu percepatannya juga akan luar biasa, dan bagaimana melalui peluang yang hadir ini, ya, kalaupun suaminya suatu saat ya 2 tahun yang akan datang sudah, kayaknya udah nggak tahan gitu ya, pengen lebih banyak waktu di rumah, pengen lebih banyak waktu, bahkan ya tidak sedikit kan orang yang semakin usianya semakin bertambah, semakin ingat juga bahwa satu saat Allah akan panggil. Maka sudah sepantasnya, sewajarnya, bahkan sudah seharusnya kita bisa menomorsatukan Tuhan, ya, menomorsatukan Allah, menomorduakan ya keluarga, nomor 2, nomor 1 Allah, dan nomor 3 pekerjaan. Tetapi ya, apa yang terjadi kalau kemudian kita evaluasi, ternyata waktu kita lebih banyak kita habiskan untuk berkutat dalam mencari finansial melalui bekerja misalnya, atau katakanlah tidak sedikit orang yang tidak bekerja tetapi kemudian memulai merintis usaha sendiri, tetapi juga tidak, ya, sama saja akhirnya, ya. Yang membedakan satu bekerja ke orang lain, satu kerja sendiri. Tapi dari aspek waktu, tetap saja waktu yang dihabiskan bahkan bisa jadi lebih dahsyat dibandingkan bekerja di perusahaan. Karena seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena bertahun-tahun membangun bisnisnya tidak pernah tersistemasi dengan baik. Yang berikutnya, ya, juga tidak memiliki tim yang kemudian akhirnya bisa amanah, gitu ya, bisa menjalankan perannya dengan baik. Karena memang membangun sebuah bisnis, apalagi bisnis yang bersistem, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya ingin ingatkan buat sahabat-sahabat, buat Bapak Ibu, buat para ayah, di 2023 ini, tolong yang mereka, ya, kalaulah Bapak atau Ibu bahkan ya, masih bekerja dan mengalami tekanan yang luar biasa di kantor, tolong untuk tidak gegabah mengambil keputusan langsung resign, langsung berhenti. Karena kalau setelah berhenti, yang terpikir adalah, habis berhenti saya mau membangun usaha sendiri. Saya mau ingatkan, saya menjadi business coach dari tahun 2007, gitu ya. Kemudian saya jadi pengusaha sejak saya lulus kuliah. Saya sudah langsung terjun ke dunia usaha. Saya ingin berikan warning banget nih buat siapapun yang kemudian menganggap bahwa membangun bisnis itu semudah membalikan telapak tangan. No, 80% bisnis mati dan tutup di tahun pertama. Saya ulangi, 80% bisnis mati dan tutup di tahun pertama. Kenapa? Karena banyak sekali orang memulai bisnis bekalnya cuma kemauan, semangat, motivasi tinggi. Itu nggak cukup. Ya, itu betul modal awal yang bagus, tetapi itu tidak cukup. Siapapun yang mau berbisnis perlu mempelajari ilmu bisnisnya dengan baik, perlu menguasai hal-hal yang sangat fundamental sebelum mengawali sebuah bisnis. Karena tidak sedikit orang berbisnis ternyata kesalahan yang sudah bisa diprediksi. Ya, baru saja saya ngejual lagi. Saya belanja keluar ya buat makan malam. Ini sharing sedikit ya. Selama ini saya nggak pernah beli karena saya lebih tertarik membeli yang sebelahnya, gitu ya. Nah, ternyata malam ini mungkin karena malam tahun baru, yang biasa berjualan di sebelahnya tutup. Jadi mau tidak mau saya beli yang satu ini. Ternyata begitu saya coba kulinernya, Masya Allah, lezat Bapak Ibu, ya, top makotok lah ya. Enak banget, dan harganya, saya udah bilang, ini harganya salah hitung, gitu ya. Tapi yang cukup ironi adalah sepi Bapak Ibu ya. Padahal kalau saya coba masakannya, waduh, itu salah satu ayam taliwang terbaik yang saya coba dengan harga yang begitu murah, gitu ya. Dan bahkan ketika mengolah masakannya itulah kalau mengolah masakan dengan hati ya, dia bikin masakannya meresap, membakarnya well done, di malam-malam ngajak makanan gitu ya. Tapi itu yang saya lihat gitu ya, waduh, ini saya bilang, ini kalau yang seperti ini di coaching gitu ya, amazing. Kenapa? Karena dia udah bisa bikin produk yang, kalau kuliner kan mutlak, dia harus enak gitu ya. Dia harus enak, baru nanti
Yang kedua, uniqueness-nya di mana? Apa yang menjadi faktor pembeda? Dan bagaimana nanti kemudian mengkomunikasikan keunikan tersebut kepada masyarakat luas. Saya pernah membimbing seseorang yang sedang bekerja di bisnis kuliner. Ini yang saya khawatirkan juga, saya udah tahan-tahan gitu ya. Jangan cepet-cepet, jangan buru-buru gitu ya untuk memulai usaha sendiri, tapi udah terlanjur terbakar gitu ya. Dia pengen mulai usaha sendiri, dan yang luar biasa, yang satu ini memang pada saat saya datang di perusahaan tersebut, saya mengisi pembelajaran ya, saya ngisi training, dia catat, dia pelajari dengan baik, kemudian dia banyak bertanya ya, dan pada saat memulai merintis usahanya padahal di pinggir jalan ya, tetapi Bapak Ibu semua lumayan 20-30 juta per bulan dapat gitu ya, 20-30 juta bisa lebih. Ini kan lumayan ya dibandingkan yang sebelumnya bekerja di perusahaan yang lain mungkin cuma UMR gaji. Ini mulai usaha sendiri. Apa yang kemudian menjadi penyebab yang satu ini kemudian berhasil? Satu, dia praktekkan. Kalau mau bikin kuliner harus berbeda. Ya, dia terapkan apa yang kemudian saya arahkan ya, aspek produknya dan lain sebagainya itu diikuti dan lumayan ya. Ya tadi 20-30 juta per bulan sih dapat gitu ya, dari seorang yang mungkin gajinya UMR dan memulai usaha sendiri, tapi kemudian mengikuti saran-saran yang kemudian saya arahkan gitu ya, itu luar biasa. Sama seperti yang malam ini saya coba kulinernya, aduh sayang banget ya, dia buka di tempat yang tidak strategis gitu ya, buka di tempat yang tidak strategis, kemudian ya nggak apa-apa kalau jual ayam taliwang, cukup taliwang mungkin orang ngerti, tapi nggak semua orang juga ngerti ayam taliwang kan, dan apa yang menjadi pembeda, apa yang membuat ayam itu menjadi enak gitu ya, kan tidak sedikit orang jualan ayam yang dibikin gambarnya gambar ayam hidup gitu ya. Gimana kita tertarik beli makan ayam gambarnya ayam hidup gitu ya, tapi kalau sudah sudah ayamnya iya sudah jadi gitu ya, ditampilkan dengan gambar atau foto yang menarik gitu ya, atau bikin promo kan gitu, beli di sini gratis plecingnya gitu ya, plecing kangkung ya. Waduh, itu banyaklah promosi yang bisa dilakukan dengan strategi harga yang tepat. Saya yakin booming gitu ya. Nah, disinilah hati-hati sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, jangan GR kalau merasa bahwa coach saya mau buka kuliner, terus apa? Buatan saya enak, kata siapa? Ya kata saya, ya nggak bisa ya. Jangan kuliner enak kata sendiri gitu ya. Atau saya pernah diminta ya membimbing usahanya bakso ya, ini beberapa bakso, kemudian sempat saya bimbing, saya bilang begitu saya bedah ngotot pengen bikin harga murah gitu ya, begitu saya bedah ya Allah ya, HPP-nya udah mahal banget gitu, jual cuma 15.000, HPP-nya begitu dibedah 13.000 gitu ya. Gimana saya bilang jualan bakso HPP-nya 13.000 karena semua diadain gitu ya, ada ini ya, untung cuma 2.000. Kuliner itu margin minimal ya kalau mau jalan ya kali 2 gitu ya, 50% HPP-nya. Jadi kalau ini cuma untung 2.000 perak, terus begitu ngundang saya gitu ya, coach ini alhamdulillah waktu kita soft opening ramai banget. Sebentar saya bilang oke, soft openingnya seperti apa? Diundang terus orang suruh makan bayar apa gratis? Gratis, oke. Dan setelah itu semua tuh yang saya tanya, ketika mereka makan gratis bilang enak, ya iyalah, siapa yang punya hati ketika disodorin makanan gratis ditanya enak enggak gitu ya, dia pasti bilang enak. Jadi sudah, padahal begitu saya cek di situ, ini mah standar ya, baksonya standar banget ya, kalau cuma kayak gini ya repot saya bilang ya. Ditambah lagi salah berhitung, saya udah bilang kalau ini tidak dilakukan inovasi, ini tidak diubah gitu ya, apa yang terjadi nggak lama, nggak akan setahun juga nggak akan bertahan, hebat sampai 1 tahun. Dan karena ngotot luar biasa, nggak mau melakukan apa yang saya sarankan, 6 bulan tutup gitu ya. Aduh, inilah bisnis, sebetulnya bisnis itu bisa diprediksi ya, kita bisa prediksi apakah bisnis ini akan booming atau tidak. Ini yang ya, kalau saran saya, siapapun yang terpikir malam ini, Bapak Ibu semua hadir di sini, kemudian mulai berpikir 2023 mau mulai bisnis, saran saya yang terbaik pertama cari dulu mentor. Bidang apa yang Bapak Ibu mau tekuni, cari yang sudah berhasil di situ, minta yang bersangkutan untuk jadi mentor Bapak Ibu semua ya. Tetapi yang menarik nih, insya Allah malam ini saya mau berbagi sebuah opportunity yang dihadirkan oleh guru saya, oleh mentor saya. Beliau adalah seorang multimiliarder, pemilik lebih dari 30 perusahaan di dalam dan luar negeri. Kemudian dia juga founder dari Rumah Yatim Indonesia. Rumah Yatim Indonesia itu membina lebih dari 5.000 anak yatim, Bapak Ibu semua. Dan yang saya salut adalah pemikiran-pemikirannya yang seringkali out of the box ya. Dan banyak hal yang beliau
apa ya, ide-ide beliau termasuk bagaimana membuat 1000 video narasi cara cerdas bernegara ya. Saya kenal beliau 4 tahun yang lalu gitu ya. Beliau sudah sampaikan itu dan sekarang sudah 800 lebih, mungkin 900 kali ya, video cara cerdas bernegara. Dan kepedulian beliau terhadap UMKM Indonesia, kemudian kepedulian beliau terhadap ya negara ini, bagaimana Indonesia harusnya di tahun 2045 di 100 tahun kemerdekaan Indonesia, harusnya Indonesia bisa menjadi negara yang makmur, negara adidaya, bahkan negara yang memimpin dunia harusnya ya, dengan segala kapasitas yang harusnya ada di Indonesia. Oke, saya mau memutarkan satu video yang ini memperlihatkan Bapak Ibu semua, salah satu yang menurut saya 2023 produk ini akan sangat luar biasa booming di Indonesia. Oke, bahkan hari Selasa yang lalu ya, Selasa beberapa hari yang lalu, alhamdulillah ya beliau saat ini sedang ke Amerika gitu ya, sedang di Amerika, tapi beliau masih berkenan mengisi melalui Zoom ya, langsung untuk training yang kami selenggarakan ya, dan produk yang saya yakin ini 2023 peminatnya akan luar biasa. Bahkan owner dari Tesla, owner dari Twitter gitu ya, Elon Musk, itu sangat berminat dengan produk yang Bapak Ibu bisa tonton dari video berikut ini. Oke, saya akan nanya Mas Wi, karena Mas Wi ini sempat menjadi trending topik, jadi trendsetter gitu. Agak merepotkan saya. Itu temannya Helmi Yahya tuh. Karena dia tiba-tiba mau bikin power bank yang bahannya thorium dan akan apa bye-bye PLN segala macam. Jadi sekarang lah. Ya, oh ini bapaknya dulu bos jabatan ini ya. Jadi sekarang lah waktunya Mas Wi untuk klarifikasi. Oh, jadi belum cerita Kim Jong. Nanti itu belakangnya. Okay. Itu kan cuma lead doang. Oke, jadi gini. Jadi di tahun 2019 saya kepikir untuk membuat mobil listrik. Kepikir gitu. Dan saya buat beneran, akhirnya mobil itu nggak jadi karena mendadak kita merasa sebenarnya waktu itu bukan mobil listrik, masih hibrid, masih campuran listrik dan ini. Setengah-setengah. Terus kita pikir kenapa nggak kita naik ke satu level. Jadi logikanya gini, ini buat klarifikasi teman-teman. Logikanya adalah semua benda berputar itu menghasilkan energi. Jadi misalnya ada dam, ada reservoir, ada bendungan, airnya turun ke bawah dikasih turbin. Ya. Maka turbin ini menghasilkan Kinetik ya. menghasilkan energi listrik. Energi kinetik ya. Kemudian Terus batu bara dibakar gitu ya. Kemudian menghasilkan uap dikasih turbin, dia memutar lagi turbin, itu untuk energi ini. Sama, reaktor nuklir juga menciptakan panas, menciptakan turbinnya menciptakan listrik. Nah, kita terpikir bahwa kalau ada benda yang bisa mutar, gitu ya, terus kita tangkap dengan kumparan, ini harus menghasilkan listrik, tinggal dayanya berapa besar gitu ya. Ada di Indonesia itu alamnya dengan 130 sekian mineral, di Indonesia ada semua, termasuk namanya neodymium. Boleh cek deh sekarang nih. neodymium. Neodymium adalah magnet. Kalau 999, dia diputar itu dia jalan sendiri. Nggak berhenti. Nah begitu kita tangkap dengan kumparan kita dengan koper, tembaga, ternyata terjadi ledakan listrik, gitu ya, ledakan listrik. Kita menarik nih. Lalu kita patenkan Sudah dipatenkan sebagai fast charging. Fast charging ini jadi kita tahu bahwa dunia ini memang akan lari ke baterai, tapi baterai yang dibutuhkan adalah charging yang cepat, gitu ya. Kalau Brother Helmi punya Tesla untuk jalan 5 jam, Anda ngecas 3 jam. Ya. Mungkin listrik di rumah tadinya 1 juta, tapi mendadak jadi 2 juta. Emang listrik mobilmu bayarnya 0, tapi listrik di rumahmu masih pakai PLN. Betul. Gitu kan? Charging. Kalau kita sekarang jadi kayak free cost, karena kita tidak berdasarkan sumber dari entah fosil oil, entah dari matahari, kita pakai fast charging. Nah, fast charging ini kita transfer ke baterai. Baterai inilah Dia menghidupkan untuk menghidupkan listrik di rumah. Jadi sebenarnya kita tuh, karena masyarakat ini kan kadang-kadang yang namanya juga bosman, suka sensasi. Kita belajar dari Elon Musk lah. Ya. Tahu bosman jadi Elon Musk Indonesia, benar? Amin ya. Amin. Jadi apa yang diomongin akan living in Mars 5 tahun dia nggak kirim 1 orang pun ke Mars, benar nggak? Kita juga sama. 3 Tapi barang itu udah ada. Barang itu Nah, ini udah pertanyaan ada. aku, berarti energi terbarukan kita ditambah dong. Dari wave, dari gelombang laut, dari angin, dari dari air terjun. Dan ini tadi Dari- benda iya. namanya, nah, untuk fast charging. Jadi kemarin 10 November kita di Solo kita mendemokan. Nah, yang paling powerful adalah ada mobil-mobil kayak Ioniq, kayak Tesla yang biasanya cuma 3 jam, 7 menit kita charge keluar. Terus Masa? teman-teman yang pakai Grab itu kan motornya udah ada 100 di Solo yang sudah pakai ini. 2-3 datang 1 menit keluar, 1 menit keluar. Jadi kita fast charging. Itu kita patennya paten dunia. Kalau teman-teman nanti nanya nomor patennya, tak kasih screenshotnya bahwa ini bukan. Temen dia, tadi bahasa orang kaya banget. Nah, inilah akhirnya kita bilang bahwa oke, semua orang boleh berkompetisi di baterai.
Tapi kita punya fast charging ini yang strength-nya Enggak, kita balik ke mineralnya Indonesia ya. Oh, bendanya cuma dua yang paling dominan. Kopernya harus 999. Dan Indonesia punya itu? Punya, tembaga. Ya. Terus bendanya neodymium. Neodymium. Ini aku baru tahu. Ini udah masuk di 105 itu ya? Enggak. Unsur masuk. Masuk. Jadi ini bukan thorium. Oh, thorium itu karena kita bahasa, kan saya nggak pernah declare thorium. Saya cuma ada teman kita dari UGM yang buat thorium, kita naikin hanya untuk awareness bahwa kita bisa pakai thorium, Iya, kita iya. bisa pakai lithium. Karena tapi itu kan unsur baterainya. Jadi baterai itu pasti pakai lithium. Jadi either dia nikel, lithium, kobalt atau ferro, lithium, Tapi fosfat. kenapa masuk banyak sekali diserang ya? Sehingga Nah. jadi trending topik. Jadi gini, kita tahu bahwa orang menganggap, gue nggak ngerti kayaknya gue masuk top 5 kali ya. Kalau 3 doang kan Prabowo, Anies sama Oh, lu Ganjar. masuk top 5. Rambutnya Kayaknya putihin dulu dong. Itu yang gue bilang tadi, mana Rambutnya chat putihin ini? dulu. Anyway, itu isu joke. Tapi gini, hater kita memang banyak karena buktinya hater yang dibayar oleh APBN itu resmi kan, ada TV-nya, ada ini segala macam. Yang si A nyerang 3 kali, si B memang by design. Tapi bagi kita adalah mereka mungkin perlu income juga ya. Sayang kalau nggak ada orang kayak Bosman, dia mereka ngeritik siapa bener? Mereka nggak ada income. Gue pikir oke lah kita pakai. Nah sebenarnya adalah mereka tuh sebenarnya men-challenge. Bagi gua negatif informasi kita dijelek-jelekin, it's good news. Oke. Yang jelek itu kalau no news. Kalau Ya. Bosman udah mulai tidak diberitain, nah Ngomongin, berarti nggak ada yang ya, cinta betul. gue gitu ya. Jadi kalau mau diomongin jelek, tetap. Nggak ada masalah. Oke. Bad news, good news bagi kita bagus. Tapi itu energi baru banget. Aku baru tahu loh. Aku Iya, nggak iya. pernah dengar. Nah, nanti kita Keren. demoin, Iya. Jadi aku mengundang Mbak Koni, mengundang Brother Helmi ke markas aku di Solo, kita demoin. Kita Boleh direkam? bikin acara aja. Boleh Saya kan direkam. IO. Boleh Ini direkam. organizer, ini konsultan, ya kan? Iya, Advisor. boleh direkam. Nah, Ya. ujung-ujungnya kita memang berharap. Jadi di rumah nanti gini, brother. Di rumah kita kalau listrik kita misalnya katakanlah 3.300, kita 4.400 ini. Kita taruh baterai. Baterai itu nanti anggap kalau di charge jadi 100%. 3-4 hari kalau dipakai, dia turun sampai 20, kita datang charge lagi, dia naik lagi 100%. Tahu nggak dari tadi kenapa aku memperhatikan betul? Tahu nggak kesedihan aku yang paling besar itu adalah ketika TNI itu ternyata berutang besar sekali terhadap Pertamina untuk energi, untuk Untuk bayar solar, bahan bakar ya. solar dan lain-lain. Nah maksud aku kalau ini memang kita di Solo kapan? Terserah Nah, kapan, karena begitu Monggo itu. proven, wah pertama-tama yang kita bawa barang-barang ke Panglima ini, karena ini yang kan tadi aku bilang readiness sangat penting. Jadi kita mau punya apapun kalau dia nggak bisa bergerak buat apa? Salah satunya ini kan unsur yang paling penting kalau memang ini bisa dibuat. Kita bahkan udah punya, boleh kita contoh, perahu, kapal, ininya full 100% pakai Kan keren nanti frigate kita pakai itu. Jadi udah nggak pakai solar lagi. Oke, saya akan Yes, itulah salah satu ide yang luar biasa gitu ya, yang langsung menghentaknya bukan cuma menghentak Indonesia nih, tapi juga menghentak dunia ya. Karena dari Indonesia bisa hadir sebuah fast charging yang ya pasti akan dikejar-kejar oleh begitu banyak negara. Dan yang luar biasa adalah pemikiran-pemikiran Pak Mardigu ya. Ini banyak sekali yang sebetulnya akan mampu membuat Indonesia ya 2045 nanti betul-betul menjadi negara adidaya ya, menjadi negara nomor 1 di dunia bahkan insya Allah. Dan kalau Bapak Ibu ya, kalau saran saya tadi kan sudah sederhana ya, Bapak Ibu mau berhasil 2023, carilah mentor, carilah orang yang bisa membimbing Bapak Ibu untuk bisa berhasil. Karena berjuang sendirian gitu ya, berjuang tanpa ada orang yang kemudian untuk memberikan ya bantuan analisa, bantuan arahan-arahan, tentu membuat kita di bidang apapun, mau di karir, di bisnis gitu ya, itu menjadi tidak mudah. Saya sudah alami ketika harus berjuang sendiri, sangat-sangat tidak mudah. Okay? Dan yang luar biasa, ya selain tadi ya ada fast charging, beliau juga di tahun 2023 nanti akan melakukan grand launching sebuah produk yang dari sekarang sudah mulai kita sosialisasikan gitu ya. Produk yang dibutuhkan bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi oleh juga masyarakat dunia. Bahkan yang menarik Bapak Ibu semua, produk ini dibutuhkan bukan hanya saat ini, masa depan, tetapi juga bahkan hingga akhir zaman. Oke, seperti apa peluang yang dihadirkan untuk Bapak Ibu semua, kita akan sama-sama simak video yang satu ini. Semua bisa punya emas. Microgold lahir dari kebutuhan pasar yang meningkat tajam akan sebuah benda yang punya nilai investasi tinggi dan memiliki nilai lindung yang aman, yaitu emas. Emas memiliki nilai investasi. Emas memiliki nilai lindung karena harganya stabil, anti inflasi, anti penurunan nilai tawar. Maka kebutuhan akan emas meningkat tajam dalam beberapa tahun ini. Bahkan diperkirakan akan terus naik permintaannya dalam beberapa dekade ke depan. Efek pandemi, dilanjutkan efek perang, efek energi terbarukan, efek currency, kelangkaan pangan karena cuaca panas, inflasi dunia, resesi, menurunnya daya beli merupakan bagian dari penyebab tingginya permintaan akan emas. Jadi apa itu microgold?
Microgold adalah produsen dan penjual produk emas dengan ukuran mikro, 0,01 gram, 0,2 gram, 0,02 gram, 0,05 gram, 0,1 gram. Fine Gold 999 bersertifikat. Pembeli produk Microgold bisa menyimpan emas berukuran kecil tersebut, ukuran mikro yang nantinya bisa ditukar setelah akumulasi, senilai 5 gram. Bisa ditukar dengan emas bersertifikat antam, 5 gram. Emas ukuran mikro sebagai alat tabung punya nilai simpan yang terus akan bergerak naik harganya. Anda ingin punya simpanan emas untuk berhaji misalnya, ingin berwisata setiap 2 tahun sekali, ingin punya simpanan untuk Idul Kurban, untuk umroh, untuk kuliah, menabung untuk membeli rumah. Simpanlah dalam ukuran 0,01 gram yang Anda beli seharga 14.000 atau 0,05 gram yang Anda beli sekitar 63.000 rupiah. Kumpulkan dan ketika sudah terkumpul sejumlah kelipatan 5 gram, tukarkan dengan emas logam mulia bersertifikat antam di Microgold. Sahabat Mas, Microgold punya penawaran menarik untuk Anda menjadi mitra Microgold. Sebagai pedagang emas mikro, orang Microgold tidak menjual eceran ke publik. Microgold hanya menjual ke mitra Microgold. Apa itu mitra Microgold? Mitra Microgold adalah reseller yang akan memperoleh harga khusus jika membeli produk untuk dijual kembali ke publik. Ada 2 macam produk. Yang pertama adalah retail, di mana mitra Microgold bisa membeli 1 produk saja bahkan, atau bisa menjual custom desain khusus. Untuk customize bersertifikat Microgold, minimum pembeliannya adalah 1000 piece. Akan selesai dalam waktu 14 hari setelah proof print desainnya disetujui. Manfaatkan peluang untuk memberikan hadiah dalam bentuk emas mikro customize bersertifikat. Bisa untuk kampanye legislatif, kampanye kepala daerah, bahkan kampanye calon kepala negara. Atau jadi bagian dari gift, souvenir acara kantor, kartu nama, undangan pernikahan, apapun ide kreatifnya. Dimanapun, apapun gambarnya, selama terbitan Microgold, akan diterima di Microgold sebagai pertukaran dalam bentuk logam mulia 5 gram emas bersertifikat antam. Baik, Bapak Ibu, saya akan coba jelaskan kembali ya, kenapa emas ya, sebelum nanti tentu turunan teknisnya kenapa Microgold dan kenapa kita perlu menjadi mitra, apa keuntungannya, saya akan jelaskan sampai tuntas dan nanti kita di akhir sesi bisa tanya jawab ya. Pertama, kalau kita bicara emas Bapak Ibu semua, begitu banyak bisa jadi saat ini orang yang kemudian tidak menyadari kalau yang bersangkutan sudah capek luar biasa gitu ya, bekerja dan akhirnya mendapatkan gaji dalam bentuk rupiah dan orang itu lupa gitu ya, ditabunglah rupiah itu dengan harapan datanya kan nabung bakal kaya. Oke. Nah, saya mau berikan sebuah ilustrasi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua. Jika seseorang menabung katakanlah 10 juta di tahun 2005, maka nilainya di tahun 2020 ini adalah tinggal 4,2 juta rupiah. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu terus tergerus oleh inflasi. Berbeda kalau waktu itu 2005 ditukarkan 10 jutanya dengan emas, ya. Di tahun 2005 harga emas di kisaran 350 ribuan. Sekarang harga emas sudah di 1.050.000. Bahkan Bank Metal di Swiss ya memprediksi tahun 2023 ya, ini emas bisa naik hingga 1,6 juta rupiah. Artinya memang harga emas dari waktu ke waktu terus naik dan terus merambat naik gitu ya. Berbeda dengan kalau kita bicara rupiah kita yang makin terus tergerus oleh inflasi. Tentu bagi sahabat-sahabat yang kalau ya tentu ketika bekerja punya penghasilan ingin bisa mewujudkan impian. Salah satunya misalnya mau beli rumah misalnya ya. Oke, saya mau beli rumah yang pertama yang nggak terlalu mewah, rumah subsidi juga nggak apa-apa, tapi tidak mau nyicil ke bank gitu ya, maunya beli cash aja. Harganya kurang lebih 150 sampai 200 juta misalnya. Kita ambil harga 200 juta deh. Kemudian kita sudah hitung nih, kalau sampai 5 tahun nabung ke depan, berapa tiap bulan harus menyisihkan uang dan ditabung. Pada saat 5 tahun dan 200 juta itu terkumpul, apa yang terjadi? Nggak sanggup lagi beli rumah karena harganya sudah naik. Berbeda kalau kemudian saat ini Bapak Ibu mau beli rumah 200 juta, dikonversi dulu berapa gram emas 200 juta saat ini. Maka mulai hari ini nabung emas. Maka pada saat 5 tahun kemudian sejumlah gram emasnya sudah terkumpul, saya yakin Bapak Ibu bukan hanya bisa beli rumah yang 200 juta, ya, malah bisa beli yang 400 juta. Bahkan kalau Bapak Ibu malam ini mengambil peluang yang dihadirkan oleh Bos Mardigu, ya, oleh Pak Mardigu Wowi, apa yang terjadi? Kalau 5 tahun dari sekarang, Bismillah insya Allah, saya yakin Bapak Ibu sudah akan bisa beli rumah yang 1 miliar, 2 miliar gitu ya, cash keras. Ya, seperti apa peluangnya tadi sudah disampaikan, seperti apa hitungannya nanti saya akan jelaskan. Oke, jadi emas, kenapa emas harusnya sudah terjawab ya. Jadi kita penting nih memberikan edukasi kepada teman kita, saudara kita. Ayo dari sekarang nabung emas. Buat mereka yang punya uang banyak, mungkin nggak ada persoalan. Mereka tinggal kita edukasi sebentar, langsung mereka beli emas. Tapi buat mereka yang penghasilannya saat ini terbatas dan kecil gitu ya, untuk beli 1 gram emas tiap bulan ya nggak punya uangnya. Tapi dengan hadirnya emas dalam bentuk gramasi yang kecil, apa yang terjadi? Setiap orang bisa nabung. Oke, jadi emas sudah terjawab. Kenapa emas sudah terjawab? Berikutnya emas dengan gramasi kecil juga ini juga sudah saya jelaskan. Nah,
berikutnya adalah kenapa micro gold, ya, kenapa micro gold. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, jadi micro gold ini ukurannya 0,01, 0,02, 0,05, dan 0,1 gram fine gold 99 bersertifikat. Harganya dibandingkan dengan produk yang sejenis itu paling murah, Bapak Ibu. Oke, sudah desainnya cakep-cakep, harganya paling murah gitu ya. Yang istimewa adalah produknya di backup dengan support system blockchain. Sehingga ya siapapun yang memiliki micro gold itu akan merasa aman. Kenapa? Karena keamanannya terjamin. Seperti apa micro gold terjamin keamanannya? Mari sama-sama kita saksikan video yang satu ini ya. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau memperlihatkan keamanan apa aja sih yang udah tersedia di kartu yang aku pegang ini alias micro gold. Kalian pasti udah pada tahu kan micro gold apa. Kartu yang aku pegang ini ada 0,01 gram sampai 0,1. Kita coba lihat ya. Di kartu micro gold ini sudah tersedia barcode versus serial numbernya. Jadi buat teman-teman yang mau cek keamanan dan keasliannya bisa langsung scan barcode yang ada di kartu ini. Kita coba ya. Langsung scan. Di sini langsung muncul fisik micro gold yang pastinya sama. Tertera serial number DMG 2022011017081942 dan dengan serial number 25590 sama dengan yang ada di sini. Gramasinya 0,01 udah pasti sama kartunya. Fines-nya 999 yang pastinya ini akurat banget. Tahun produksinya 2022. Nah, buat teman-teman yang belum nabung micro gold, kalian harus cepat karena walaupun gramasinya 0,01 tapi keamanan dan keakuratannya udah pasti terjamin. Jadi buat teman-teman yang belum punya micro gold, buruan check out. Ya, itulah istimewanya micro gold. Harganya paling murah, desainnya keren, ya Bapak Ibu semua. Kemudian di backup dengan support system blockchain, di mana setiap pieces ya produk micro gold ini memiliki serial number tersendiri. Dan dengan mudah, kalau kita scan barcode gitu ya, kita tahu ini asli atau tidak. Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, lebih dahsyat lagi adalah karena sudah bekerja sama ya dengan Sekolah Bisnis Indonesia, kita berikan nilai tambah buat Bapak Ibu yang senang jualan gitu ya. Jadi nanti terbuka kesempatan kalau Bapak Ibu mau jualan silahkan. Oke, ketika menjual produk dengan harga 14.000, ukurannya 0,01 gram, mereka yang membeli tinggal ditanya gitu ya. Kalau dia suka ilmu bisnis, dia mau belajar wirausaha, maka dengan membeli satu pieces saja dengan harga 14.000, dia bisa mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Indonesia ya senilai Rp500.000. Yang kedua, kalau nanti Bapak Ibu jualnya ke mereka-mereka yang masyarakat Muslim ya, tinggal ditanya ada nggak di keluarganya yang masih belum bisa membaca Al-Quran, belum lancar baca Al-Quran, maka dengan membeli satu pieces saja itu menjadi satu tiket untuk bisa belajar membaca Al-Quran dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa jadi lancar, dari lancar sampai fasih. Insya Allah hanya dengan beli satu pieces, emasnya dapat ya, bahkan emasnya bisa dijual lagi gitu ya, emasnya bisa dijual lagi. Tapi kalau ke perusahaan Bapak Ibu semua, kita akan dorong setiap orang tabung, nanti tinggal tukarkan kalau sudah terkumpul 5 gram ke perusahaan. Coach kalau mau jual sebelum 5 gram bisa ya, nanti saya sebutkan. Jadi kita lihat dulu Bapak Ibu, inilah daftar harganya. Oke, jadi yang 0,01 adalah Rp14.000, yang 0,02 Rp27.000, 0,05 Rp63.000, 0,1 adalah Rp123.000. Ini harga end user. Sementara ketika Bapak Ibu menjadi mitra, Bapak Ibu akan mendapatkan harga seperti ini ya. Yang 0,01 adalah Rp11.000. Oke, pasti langsung nanti muncul pertanyaannya, Coach kalau nanti belum 5 gram bisa dijual di mana? Toko emas terima apa enggak gitu ya. Wah, saya udah mulai dari kemarin udah gak usah presentasi lagi toko emas. Toko emas kalau tahu ini pasti akan terima gitu ya. Ajak saja pemilik toko emas, saya yakin mulai besok terima jual beli micro gold gitu ya. Tetapi yang menarik ini, sederhana, Bapak Ibu mau dijual lagi, ingat ya, dimanapun Bapak Ibu beli emas, kalau hari ini beli besok dijual, itu pasti harganya turun. Maka kalau beli emas tuh bukan untuk hari ini dibeli besok dijual, tetapi ditabung. Kalau nilainya sudah naik 2 kali lipat, mau dijual boleh silahkan dapat untung ya. Tetapi kalaupun nanti Bapak Ibu tetap karena ada kebutuhan mau jual, yang 0,01 gram ini bisa nanti dibeli oleh kami, oleh saya, oleh teman-teman yang sudah menjadi mitra gitu ya dengan harga Rp9.000. Jadi nggak perlu bingung gitu ya, kami dengan senang hati menerima buyback, menerima penjualan emas dari Bapak Ibu yang belum sampai 5 gram ya. Apa keuntungan menjadi mitra micro gold? Pertama, kalau Bapak Ibu nanti melakukan edukasi ke teman, ke saudara gitu ya, yuk mulai sekarang nabung.
Karena dengan harga 14.000 siapapun bisa nabung nih tiap hari, 2 hari sekali atau seminggu sekali gitu ya. Dia bisa nabung karena harganya terjangkau. Ya. Dan saya yakin ini mereka bertanya-tanya daripada saya beli 14.000, saya pengen bisa nabung emas yang murah nih. Mending yang 11.000, gimana caranya? Ya udah jadi mitra gitu ya. Jadi keuntungan ketika jadi mitra, kalau mau nabung emas buat sendiri, berarti bisa beli dengan harga yang murah. Yang kedua, kalau mau jualan, senang jualan, silakan mau jual retail atau jual custom ya. Ini bisa Bapak Ibu custom itu kabar baiknya tidak harus 1.000, cukup 300 pieces sudah bisa di custom ya. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu mulai mengedukasi teman atau saudara gitu ya, dan teman atau saudara mulai nanya, terus emasnya saya belinya sebaiknya kemana gitu ya, Bapak Ibu sodorkan, udah jadi mitra saja. Nah, dengan Bapak Ibu ngomong seperti itu sama lah kalau kita makan bakso enak kayak tadi tuh. Saya bicara tentang ayam taliwang ya. Jadi saya ini penggemar ayam goreng, memangnya ayam goreng, ayam bakar, termasuk ayam taliwang. Yang tadi kami beli, yang tadi saya beli gitu ya, itu salah satu yang paling enak yang saya beli dan harganya murah banget gitu ya, harganya murah banget. Oke, jadi kan contoh misalnya, ini kan saya ngomong nih, saya yakin nanti ada yang saya yang tinggal di Bandung, coach itu ayam taliwangnya belinya di mana gitu ya? Ya karena bayangin beli 2 ekor masih dapat ya, belinya 2 ekor, beli nasinya nggak habis 100.000 Bapak Ibu semua ya, ayamnya 2 ekor, ayam 2 ekor plus pelecing kangkung. Nah ini kan saya ngomong ini kan sama saja mereferensikan. Tapi kalau nanti ada yang tiba-tiba WA saya, coach ayam taliwangnya di mana, boleh juga nih mau mesen gitu ya. Ketika saya sampaikan, oh tempatnya di sini, jualannya di sini, dan Bapak Ibu beli, Bapak Ibu dapat apa dari ayam goreng taliwangnya? Saya dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah yang menarik, kalau kita sudah tergabung menjadi mitra Mikro Gold dan kita mereferensikan orang, dan orang itu akhirnya bergabung juga jadi mitra, kita dapat ya fee 450.000 kalau orang tersebut mengambil 3 BRO. Catatannya nanti 3 BRO di 1 nama orang ya, 1 nama orang diambil 3 BRO, 450.000 buat Bapak Ibu semua ya. Oke, yang menarik berikutnya, kalau Bapak Ibu semua tadi punya keinginan yang kuat untuk melunasi utang-utang ya, ingin bisa agar suaminya atau bahkan diri sendiri ya, para ayah pengen bisa 2 tahun dari sekarang, udah bosen deh kerja terus gitu ya, dan kayaknya semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Allah gitu ya. Kenapa tidak? Ada peluang ini, lakukan yang terbaik 1-2 tahun ke depan. Once Bapak Ibu pensiun, enak nggak kalau pensiun 2 tahun kerja keras ya, luangkan waktu 3-4 jam sehari. Saya ulangi ya, luangkan waktu 3-4 jam sehari menjalani kemitraan ini, sehingga Bapak Ibu tidak harus keluar dari kantor, tidak harus ya yang sudah punya bisnis menanggalkan bisnisnya, tetapi dengan nambah aktivitas. Betul, kenapa saya bilang kerja keras ya, karena nambah aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas yang lain, sebetulnya ini kerjaan yang paling ringan gitu ya, 3-4 jam sehari. Tapi kalau kita tekuni selama 1-2 tahun, Bapak Ibu bisa punya penghasilan 400 juta per bulan. Dan di saat itu, kalaupun Bapak Ibu mau pensiun, ya Bapak Ibu bisa pensiun dengan tetap punya penghasilan ratusan juta rupiah. Kira-kira dahsyat apa dahsyat banget? Atau mau banget? Kalau mau banget, boleh ketik dong. Kerja keras selama 2 tahun ke depan lah ya, 1-2 tahun ke depan. Dan setelah kerja keras, ya bisa pensiun, punya penghasilan ratusan juta tiap bulan. Bapak Ibu tinggal mau fokus ya ke wilayah spiritual, silahkan gitu ya. Ke wilayah sosial, silahkan. Mau lebih banyak waktu dengan keluarga, silahkan. Tetapi penghasilan sudah cukup untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan. Ya, saya pikir kalau ratusan juta cukup lah ya. Bismillah, insya Allah. Oke. Jadi, kalau kita kerja keras di sebuah perusahaan, akan ada waktu di mana usia kita sudah tidak lagi dianggap sebagai usia produktif. Di umur bisa jadi 58, suka atau tidak suka, Bapak Ibu akan ditendang gitu ya. Dipaksa untuk berhenti. Paling diberi pesangon, habis itu sudah selesai. Tapi yang menarik, ya, melalui kemitraan di Mikro Gold ini, begitu Bapak Ibu semua menekuni ini dan kemudian ya Bapak Ibu membina tim dengan baik, apa yang terjadi lumayan gitu ya. Bapak Ibu pun mau pensiun, uang akan terus mengalir. Amin ya. Dan benefit yang kelima atau keuntungan yang kelima, karena sudah kerjasama dengan Sekolah Bisnis Indonesia, Bapak Ibu bisa mendapatkan belajar ilmu bisnis di Sekolah Bisnis Indonesia selama 1 tahun. Kalau bayarnya 12 juta rupiah. Kalau Bapak Ibu bergabung malam ini, langsung registrasi ya. Langsung registrasi, yang penting Bapak Ibu registrasi tidak bayar gitu ya. Langsung masuk ke Mikro Gold, www.mikrogold.fund. Setelah itu langsung registrasi. Nah, untuk urusan deposit ya, untuk bayar dan lain sebagainya, nanti dibantu oleh orang yang mengundang Bapak Ibu semua. Oke, pasti akan muncul pertanyaan, Coach, dari mana angka bisa dapat penghasilan 405 juta per bulan ya? Ini Bapak Ibu semua. Jadi peran kita adalah mereferensikan dan tentu membina tim yang ada ya. Contoh, jadi kita akan diminta oleh perusahaan, ayo bantu perusahaan membangun jaringan reseller yang luas ya. Kita berharap nanti bahkan kalau bisa setiap di satu RT
ada tuh ya mitra Miko Gold, sehingga ketika masyarakat mau jual beli emasnya gitu ya mudah. Kenapa? Karena di setiap RT ada satu reseller. Nah, kita mau membangun jaringan reseller seluas-luasnya sehingga tadi mudah diakses oleh masyarakat. Nah, ilustrasinya seperti ini. Bapak Ibu diminta untuk membangun 2 tim gitu ya. Jadi di bulan pertama katakanlah dari 100 orang yang Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu ngomong ke teman, ke saudara gitu ya. Akhirnya ada 2 orang yang kemudian bergabung, berminat. Oke. Nah, yang menarik adalah ini ilustrasi. Cukup dengan 2 orang tersebut yang kemudian bisa aktif ya catatannya. Orang tersebut juga melakukan duplikasi. Jangan anggap sepele duplikasi 2. Dari 1 orang di grup kiri dan 1 orang di grup kanan, itu bisa berkembang selama 12 bulan menjadi 2048 di kiri dan 2048 di kanan. Dan kalau sudah 2048 di kiri, 2048 di kanan, sangat mungkin setiap hari terjadi transaksi BRO itu 30 di kiri, 30 di kanan. Disitulah kita dapat 30 tambah 30 dikali 75.000. Ya, berarti per hari 4,5 juta rupiah. Dikalikan berapa? Dikalikan 30 hari, dapatlah angka 135 juta rupiah kalau kita mengambil satu hak bisnis atau BRO atau business right owner. Kalau kita ambil 3 ya tinggal kali 3 ya, peluang penghasilan kita 3 kali 135 juta, berarti 405 juta per bulan. Saya akan berikan ilustrasi bahwa apa yang baru saja saya jelaskan ini masuk akal dan saya sudah praktekkan sendiri. Belum sampai 4 bulan nih, nanti 3 Januari itu genap 4 bulan. Kalaupun kita hitung sekarang 4 bulan, Bapak Ibu cek ya, berarti timnya 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, 15 di kiri, harusnya 15 di kanan, 15 BRO di kiri, 15 BRO di kanan. Di minggu lalu BRO saya sudah 329, per hari ini sudah lebih dari 420. Sudah lebih dari 420. Apa artinya? Saya bisa capai 10 kali lipat dari sini. Dan kalau saya bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa, insya Allah ya. Karena dari pengalaman saya sebagai seorang bisnis coach ya, saya kaji bisnis modelnya, saya kaji tentu halal haramnya semua ya, karena kita nggak mau lah dapat uang banyak, nggak halal juga ngapain gitu ya. Bismillah, insya Allah ini sederhana sekali, ini mudah, dan dari kajian syar'i ini memenuhi kaidah syar'i gitu ya, insya Allah. Jadi ini halal gitu ya, halal insya Allah berkah karena kita bisa bantu begitu banyak orang keluar nanti dari kesulitan ya finansial. Oke. Dan bagi siapapun yang malam ini nggak punya modal untuk memulai kemitraan ini, tidak perlu berkecil hati. Teman atau saudara yang mengundang Bapak Ibu semua tentu tidak bertanya sebelumnya punya uang apa enggak ya, karena nanti kita akan buat grup khusus bagi yang tidak punya modal, gimana caranya bisa tetap ikut menjadi mitra di 2023 tinggal hitungan jam ya, besok sudah tanggal 1, dan bagaimana dari tanggal 1 Bapak Ibu sudah memulai sesuatu yang baru. Saya alhamdulillah ya, saya merasa sangat beruntung karena ketika peluang ini hadir, saya ambil kesempatan itu Bapak Ibu semua, dan dari sini dengan modal ya, saya modal nggak nyampe 3 juta rupiah, saya dapatkan emasnya, dan yang luar biasa sudah menghasilkan puluhan juta rupiah buat saya, alhamdulillah ya, sudah menghasilkan puluhan juta rupiah dari modal nggak sampai 3 juta rupiah. Tetapi ini yang istimewa ya. Kenapa ini istimewa? Saya nggak pernah membayangkan kalau ternyata ketika saya membangun tim gitu ya, kalau 50 di kiri 50 di kanan, ini bisa mendapatkan hadiah ya untuk berwisata ke 3 negara. Jadi dari Jakarta dulu terbang ke Singapura, nanti dari Singapura ke Kuala Lumpur, ke Penang, ke Thailand, ke Singapura lagi gitu ya, selama 4 hari 3 malam. Dan yang istimewa adalah di cruise nanti, di kapal pesiar inilah nanti kita mendapatkan pelatihan leadership dari Bosman Maldi. Kalau Bapak Ibu ikut pelatihan beliau, bayarnya aja 12 juta lebih gitu ya. Ini yang menarik, kita dapat duit, dikasih perjalanan gratis, di kapal pesiar ini kita dapat pelatihan leadership. So ini sebuah kesempatan emas, kesempatan langka. Bapak Ibu adalah asabiqunal awalun, masih ada 1,5 bulan untuk bisa mengejar dan membangun 50 kiri 50 kanan itu, menurut saya 30 hari bisa selesai, kurang dari 30 hari juga insya Allah bisa selesai. Bahkan kalau 1,5 bulan 2 tiket minimal harusnya bisa dicapai ya. Oke, ini itinerarinya, rencana perjalanannya, dan semua pasti akan bertanya berapa modal untuk bisa menjadi mitra. Jadi kalau Bapak Ibu mau bergabung jadi mitra, untuk 1 BRO, Bapak Ibu perlu membayar 2.950.000. Oke, itu berarti Bapak Ibu mendapatkan hak bisnis untuk menjalankan bisnis ini, bismillah insya Allah seumur hidup. Tidak perlu bayar lagi ya. Jadi saya mau ibaratkan kalau kita hak bisnis itu sama dengan Bapak Ibu mau ngambil franchise, itu bayar namanya royalty fee gitu ya. Franchise fee, bayar franchise fee. Dan tiap bulannya mesti bayar juga royalty fee. Di sini Bapak Ibu cuma bayar hak bisnis 2.950.000, itu pun Bapak Ibu dapat 2 gram emas. Kalau bicara resikonya, coach, jadi resiko di bisnisnya apa? Simpan aja emasnya 2 gram. Ya, saya yakin 5 tahun udah naik 2 kali lipat insya Allah ya. Berarti udah untung dong. Iya, simpan aja emasnya gitu ya. Gak ada resiko. Oke, dengan simpan saja uangnya udah benar-benar gak ada resiko. Apalagi begitu gabung Bapak Ibu dapat
ya sekolah di sekolah bisnis Indonesia selama 12 bulan atau selama 1 tahun yang harusnya bayar 12 juta. Jadi untung dong, ya untung banget ya. Dan kenapa kita perlu membayar bisnis? Wajar saja ya. Perusahaan atau Bosman menyediakan support system digital blockchain, digital payment system, digital personal dashboard, digital monitoring bisnis. Ini tidak murah Bapak Ibu semua ya. Ini mahal. Wajar kalau kemudian kita mau jadi mitra, bayar dong kemitraannya ya. Dan dengan mereferensikan saja orang untuk nabung emas murah, Bapak Ibu lumayan bisa dapat 450.000. Bapak Ibu bangun tim yang tadi saya bilang, kerja keras 2 tahun ya, itu bisa dapat penghasilan 400 juta rupiah per bulan. Oke, baik. Ini kesimpulan di penghujung. Saran saya, Bapak Ibu ambil 3 BRO. Kenapa? Karena keuntungannya, satu, potensi penghasilannya 405 juta rupiah. 3 BRO itu nggak sampai 9 juta Bapak Ibu ya, 2.950 kali 3, berarti nggak sampai 9 juta. Kalau Bapak Ibu mau bikin bisnis kuliner tuh, yang tadi saya bilang tuh ada bisnis kuliner pinggir jalan, aduh itu modalnya yakin ya, sudah keluarnya puluhan juta, belum tentu laku lagi ya. Itu yang namanya resiko. Tapi kalau ini, Bapak Ibu beli emas ya, Bapak Ibu gabung dapat emas, simpan aja emasnya, nilainya akan naik terus ya. Yang kedua, belajar ilmu bisnis sekolah bisnis Indonesia 3 orang ya. Hati-hati jangan sampai menyesal. Ini adalah hari terakhir. Saya malam ini akan berpikir apakah masih tetap diberikan sekolah bisnis Indonesia sebagai bonus gratis gitu ya. Yang harusnya kan bayarnya kalau 3 orang 36 juta nih gitu ya. Apakah akan gratis atau tidak? Saya nggak tahu. Besok keputusannya. Besok keputusannya. Jadi yang malam ini ambil masih punya kesempatan untuk dapat itu. Plus kalau ngambil 3 BRO, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah pebisnis, Bapak Ibu akan dapatkan bisnis coaching dari Sekolah Bisnis Indonesia senilai 50 juta rupiah. Jadi bismillah, insya Allah bisnis juga jalan gitu ya. Kemudian dengan coaching ini kita ya, saya doakan Bapak Ibu bisnisnya bisa booming, bisa melesat, bisa melejit di tahun 2023. Dan di saat yang bersamaan Bapak Ibu bisa juga menjalankan microgold kemitraannya dan hasilnya luar biasa ya. Oke, kita buka tanya jawab. Yang mau daftar malam ini langsung kunjungi www.microgold.fund yang di bawah ya, www.microgold.fund, atau yang paling sederhana hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh lewat chat dulu ya. Saya cek di chat apakah sudah ada pertanyaan. Oke, uang kecil yang memiliki dompetnya di uang besar. Betul Bang Ical, sangat urgent untuk dilakukan. Yes, yang mau langsung take action gitu ya. Microgold jadi leverage omset dan juga konsumen yang loyal. Oke, kita coba tanya ya. Ada di sini ada Pak Jaswa yang sudah bergabung. Nanti juga ada yang lain barangkali mau juga memberi atau sharing informasi ya, sharing informasi yang luar biasa nih Pak Jaswa. Sebentar lagi dapat 2 tiket perjalanan wisata 3 negara gitu ya. Pak Jaswa boleh silakan kalau mau berbagi. Baik, terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu begitu cepat ya, ternyata malam hari ini adalah malam tahun 2023, tapi di akhir tahun 2022 ini saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan Microgold, yang mana kalau dari sisi produk emas, siapa sih nggak tahu emas ya, saya juga sudah berbisnis emas lebih dari 10 tahun, tentunya di Microgold ini punya nilai tambah. Yang pertama adalah segmennya bisa masuk ke semua orang, karena setelah saya ngobrol sama teman-teman, dengan Microgold 14.000 itu angka yang sangat murah, bahkan lebih murah dibandingkan sebungkus rokok ya. Dibandingkan kita ngerokok tiap hari, jadi nggak ada manfaatnya, tapi juga banyak mudorotnya. Lebih baik kita nabung emas, dan alhamdulillah saya bersyukur dengan emas ini bisa membantu saya memiliki aset, bisa mensinergikan antara emas dengan properti juga, sehingga saling memberikan benefit yang positif. Kalau emas dan properti sama-sama aset, sama-sama bisa meningkatkan value-nya dibandingkan kita nyimpen rupiah. Bedanya kalau emas punya nilai tambah yaitu sangat liquid ya. Artinya kapanpun kita jual itu kita bisa memiliki sesuai yang kita inginkan di situ. Nah, kemudian di Microgold saya juga bersyukur alhamdulillah punya kesempatan bisa membantu banyak orang, punya kesempatan bisa memiliki banyak saudara. Kemarin sudah dibuktikan pada waktu edukasi secara offline di Bandung kemarin, begitu banyak teman-teman yang datang ke Bandung pengen belajar tentang leadership, pengen belajar tentang bagaimana menjadikan Microgold sebagai salah satu leverage supaya tahun 2023 ini bisa hidupnya lebih makmur, lebih sehat tentunya di situ. Dan kalau bicara masalah modal juga relatif terjangkau, di bawah 3 juta, tapi
seperti yang dirasakan sama Coach Hidayat, saya juga mengikuti, sudah bisa merasakan income puluhan juta, dan apalagi yang tidak ada, maksud saya yang value-nya unlimited adalah punya kesempatan pengen belajar langsung sama bosman. Selama ini jujur saya belum pernah ikutan pelatihan bosman, ya harga yang harganya 5 juta, ada yang harganya 12 juta, ya itu. Tapi kalau ada kesempatan bisa gratis, kemudian ketika kita dikasih uang saku, apalagi belajarnya sambil jalan-jalan langsung di 3 negara, plus dengan suami tercinta, banyak ditolak itu loh. Ya ini salah satu rezeki, satu berkah yang saya sangat bersyukur di akhir tahun 2022 ini. Mudah-mudahan 2023 bukan hanya saya, bukan hanya Coach Hidayat, 2023 Microgold ini bisa menjadi jembatan buat lebih banyak orang lagi, terutama teman-teman yang benar-benar mengharapkan emas menjadi salah satu aset yang bisa bukan menjadikan kita cepat kaya, tapi menjadikan kita tetap kaya, insya Allah. Amin, amin, Masya Allah ya. Ini dahsyat nih, bentar lagi 2 tiket ya. Waduh, dengan istri tercinta, dan masih terbuka waktu untuk nambah lagi gitu ya, nambah lagi. Dan gini deh ya, buat Bapak Ibu, bukan satu kebetulan lah malam ini Bapak Ibu diundang gitu ya. Dan kalau buat saya begini, kalau kita hidupnya dalam kondisi yang tidak mudah ya, ini Allah sudah hadirkan sebuah solusi. Kalau bilang misalnya, kok tapi saya nggak punya uang, sederhana sebetulnya ya. Saya yakin di luar sana banyak orang yang nyimpen uang di bank, simpen deposito di bank tuh berapa sih? 4-6% per tahun. 4-6% per tahun gitu ya. Terus kalau dibilang nanti dikaji riba pula lagi kan, wah repot ya jadinya gitu kan. Sementara kalau Bapak Ibu mau bagi hasil dengan yang bersangkutan ya, katakanlah bagi 70-30 nih ya, mau 60-40 silahkan. Ambil yang 70-30 deh. Bapak Ibu yang kerja keras, pemodal yang jadi pemodalnya, simpen, udah emasnya simpen dulu di pemodal, aman kan? Dimodalin 9 juta misalnya ya, emasnya 6 gramnya ambil deh, 5 gram ditukar emas antam, 1 gramnya emas Microgold disimpan, naik terus harganya, nilainya. Berarti buat investor juga aman banget gitu kan, aman banget. Nah, pada saat Bapak Ibu achieve nih 1 tahun nih, serius nih menjalankan itu gitu ya. 1 tahun, 1 BRO itu bisa tembus 135 juta. Oke, kita hitungnya 100 juta nih, anggap. Bagi hasil 70-30. Investor mana yang nggak mau kecipratan 30 juta tiap bulan gitu ya. Ya kan? 30 juta tiap bulan dari ngemodalin 3 juta rupiah. Kecipratan 90 juta per bulan dari ngemodalin 9 juta. Oke, worst case ada ya. Tetap worst case itu ada. Tetapi sekali lagi, ya, kalau mau dibandingkan dengan simpen uang di bank misalnya deposito, udah jauh melak-meluk deh. Jadi sebetulnya, kalau saja mau mengkomunikasikan dengan yang punya modal, dia saya yang presentasi ya. Ya, tetapi tentu Bapak Ibu harus sungguh-sungguh menjalankan. Untuk yang sekali lagi nggak punya modal. Yang punya modal, aduh 9 juta mau bikin kuliner mungkin rodanya doang gitu ya. Belum sewa tempatnya, belum biaya operasional dan lain sebagainya. Mau cari uang 10 juta saja, bisa jadi modalnya harus 100 juta. Oke, itu logika di bisnis biasa seperti itu. Di sini 9 juta gitu ya, nggak sampai bahkan 2 tahun ditekuni, dan kalau mau bicara fair 3-4 jam sehari ya. Kalau dibandingkan Bapak Ibu bikin bisnis sendiri, saya di bisnis kuliner itu saya udah mulai dari catering, mulai dari buka di pinggir jalan gitu ya, yang nggak pernah buka tapi tengah jalan aja, di tengah jalan. Saya bikin kuliner pinggir jalan udah pernah gitu ya. Itu habis waktu mungkin lebih dari 12 jam sehari ya. Hasilnya gigit jari ya, modalnya keluar, hasilnya enggak gitu ya. Jadi mohon dibantu terlebih dahulu di mute. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sebuah peluang yang luar biasa. Oke, saya mau jawab pertanyaan tadi ada pertanyaan Pak Muhaji, apakah bisnis ini sama dengan sistem bisnis multi-level marketing? Baik. Pertanyaan ke Pak Muhaji senang nggak multi-level marketing? Enggak, saya nggak senang. Nah, alhamdulillah ya, Kementerian Perdagangan sudah mengkaji dan akhirnya mengambil keputusan ini bukan multi-level marketing. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ini berdasarkan dari Kementerian Perdagangan ya. Kalau multi-level marketing, pertama produknya biasanya consumable. Oke, consumable. Kalau emas ya gimana consumable? Enggak gitu ya. Enggak langsung sekali habis kan. Nah, kalau multi-level marketing, saya coba bantu kaji gitu ya. Biasanya produknya harus produk inovatif. Oke, HPP-nya bisa jadi paling hanya 5, 10, maksimal 20%. Sehingga harga jualnya dikali 5, dikali 10, dikali 20 kali lipat bisa jadi ya. Kenapa? Karena mau bagi-bagi komisi. Nah, ini yang tidak terjadi di Microgold. Microgold harganya berapa emas itu ya? Bisa murah tuh karena produksinya di tambang emas sendiri, tapi nggak mungkin harga jualnya 5 kali lipat harga emas antam, nggak mungkin ya. Bahkan sekarang market leader secara harga yang paling murah di pasaran. Belum lagi kalau bicara
support system blockchain, yaitu yang amazing. Produknya menjadi produk kekinian, dan ini akan bisa ke depannya diterima di 200 negara. Saya begitu bergabung di sini, saya udah bayangin, ini sih global business. Ini semua negara akan nunggu-nunggu kapan microgold dibuka di negara tersebut. Karena dari aspek produk, dari aspek teknologi, dan banyak hal, ya sesuatu yang betul-betul sangat dibutuhkan. Oke, jadi Pak Muhajir, kalau Pak Muhajir nggak suka multi-level marketing, ya alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Ini tidak termasuk multi-level marketing menurut Kementerian Perdagangan, ya. Pak Gilang, solar system atau binary? Wah, ini pemain ini. Wah, solar system atau binary. Jadi kita diminta membangun 2 tim, ya. Jadi kalau apakah ini binary, basically ada kesamaan gitu ya, karena dengan membina tim kan, ini konteksnya konteks membina tim ya, tentu lebih mudah kalau kita cuma punya 2 tim ya, 2 tim bahkan 2 orang gitu ya, 2 orang yang kita bina secara khusus ya, dibandingkan kalau kita membina banyak orang. Tetapi kalau dari konteks kajian bisnis Bapak Ibu kalau mulai berbisnis nanti setelah bisa bikin produk bagus, tahap berikutnya mikir apa? Gimana cara jualnya? Apakah menjualnya pakai bisnis model digital advertising ya, kemudian menggunakan sosial media misalnya ya. Jadi retail, tapi kemudian menggunakan ya tadi ya, menggunakan advertising, mau pakai above the line, below the line, atau pakai digital marketing, atau kemudian mencari reseller, kan sama aja. Bapak Ibu mencari reseller sebanyak-banyaknya. Aduh, saya bilang ya itu bukan pekerjaan yang mudah, ya, bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Dengan sistem di mana tadi ya kita diminta hanya membangun 2 tim, itu sederhana sekali. Jadi basically ada unsur apakah ini binary, ada betulnya, tapi juga nggak sama juga gitu ya, nggak persis. Makanya nggak bisa dikategorikan tadi ke dalam multi-level marketing, so very very different juga. Oke, apakah bisa diwariskan? Jawabannya bisa. Oke, saya disabilitas netra, tertarik dengan bismas, mudah-mudahan ada kesempatan bisa menjadi member. Pak Wendy, insya Allah silakan hubungi yang mengundang gitu ya. Ini bisa jadi jalan bagi kita semua, termasuk Pak Wendy juga bisa support teman-temannya untuk sama-sama membangun bisnis ini, dan ini menjadi jalan perubahan hidup yang luar biasa 2023 dan seterusnya. Saya sudah merasakan, bayangkan belum 4 bulan saya serius jalani ini gitu ya. Tapi ya seriusnya juga tadi lah 3-4 jam sehari gitu ya, bukan everyday gitu ya, nggak juga kalau kita bikin bisnis konvensional, saya masih bisa melakukan banyak hal gitu ya. Dan hasilnya luar biasa. Saya udah buktikan hasilnya luar biasa gitu ya. Saya pengen Bapak Ibu juga menikmati hal yang sama. Saya nggak membayangkan, ya tadi kalau sudah 1 tahun, ya dengan 1 BRO saya bisa ratusan juta rupiah. Dengan 3 BRO amazing gitu ya. Insya Allah 400 juta per bulan lumayan ya. Oke. Ya Pak Ades, acung apa? Angkat 5 jari atau mau sharing atau ini? Ya Pak Ades boleh sharing. Ini Pak Ades mau sharing ya. Yang saya tahu Pak Ades ini pengusaha, yang jelas ya saya bilang Pak Ades bandingin modalnya dengan keuntungan, kayaknya udah untungan saya deh daripada Pak Ades. Aduh, mohon maaf. Boleh berbagi Pak Ades, silakan Pak Ades. Mute-nya boleh dibuka. Ya, terima kasih banyak Coach kesempatannya diberikan pada malam ini. Untuk rekan-rekan yang sudah gabung maupun yang belum gabung di Microgold, saya mau sharing sedikit terkait dengan Microgold. Jadi memang saya bersama-sama dengan Coach Hidayat di awal ini ikut gabung di Microgold oleh ketemu Bosman waktu itu. Ya Coach. Nah, di awal itu saya ikut Microgold ini karena apa yang tadi Coach Hidayat sampaikan bahwa ini murah, itu benar banget gitu. Jadi saya pertama kali kenal Mas itu, saya jadi agen gerai dinar itu tahun 2010 Coach. Itu untuk jadi agen, modal yang dibutuhkan itu cukup luar biasa. Itu kira-kira 100 dinar. 100 dinar itu kalau saat itu harga 1 dinar itu kira-kira 1.100.000 Coach. Itu 4,25 gram. Emas 22 karat. Artinya untuk bisa jadi agen itu kita butuh modal kira-kira 110 juta. Dan kita dapat komisi sebagai agen itu kira-kira 2%. Jadi kalau kita bisa jual lagi, kita dapat 2%. Kebayangkan modal yang dibutuhkan untuk dapat komisi 2%, itu 110 juta Coach saat itu. Aduh, luar biasa. Itu tahun sekitar, saya mulai jadi agen itu 2009 atau 2010 lah itu kan. Harga emas, ya tadi kalau misalkan 1 dinar itu 1.100.000 dibagi 4,25 dinar, berarti kan kira-kira nggak nyampe 300.000 lah harga emas saat itu gitu kan. Tapi sekarang harga dinar itu kira-kira 3,5 juta. Artinya sudah 3 kali lipat lebih harganya gitu. Artinya benar tadi yang Coach Ida sampaikan bahwa ketika kita beli emas didiemin aja gitu ya kan. Dan jangan nunggu, maksudnya itu bukan untuk dijual cepat gitu. Artinya beli sekarang besok dijual, tapi memang dia investasi yang jangka panjang minimal 5 tahun gitu kan. Artinya dia nilainya akan naik dan akan untung kita di masa yang akan datang ketika kita menabung emas gitu kan. Dan itu sudah saya rasakan gitu kan, bahwa kenaikan harga 3 kali lipat itu sejak pertama kali beli saya investasi di dinar itu sampai sekarang naik 3 kali lipat.
Artinya ya ini bisnis yang luar biasa tuh dengan modal yang sangat murah gitu kan. Terus saya bilang tadi, apalagi kalau cuman minimal tuh memang ideal kita di 3 BRO gitu kan. Karena dengan 3 BRO itu kita bisa tukarkan kan dapat 6 gram ya. 6 gram itu artinya 5 gram tadi bisa kita tukarkan dalam LM yang logam mulia yang 5 gram gitu kan. Sisanya 1 gram dan bisa kita dalam bentuk microgold yang untuk tadi bisa kita simpan juga gitu kan, seperti itu gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan, benar-benar microgold ini harga lebih murah dari Antam, percaya nggak? Itu benar. Tadi Coach Hidayat bilang bahwa harga ini murah, dia bilang ini murah beneran nggak ya? Saya cek tadi, baru saja saya cek di Antam, coba teman-teman lihat di logamulia.com, itu harga 0,5 gram itu 563.000. 563.000. Artinya kalau kita beli yang dua keping yang 0,5 gram, artinya 1 gram itu kan 1.126.000. Kalau dibagi dengan 100, artinya kan harganya 11.260. Nah, kita microgold 0,01 gram microgold itu harganya member 11.000. Kan lebih murah dari Antam tuh. Bener kan? Bayangin. Itu kita di sini harga kita jauh lebih murah, maksudnya lebih murah dari Antam, apalagi dibandingkan dengan produk sejenis yang lain itu benar banget itu bahwa produk ini lebih murah dari Antam dan lebih murah daripada pesaing-pesaing yang lainnya. Artinya dari sisi keunggulan produk kita udah oke. Kemudian yang kedua, tadi dari sisi modal, ya bisa dibilang sangat kecil lah dibandingin tadi. Saya untuk jadi agen Gradiner itu butuh 100 dinar gitu kan, saat itu gitu kan, 100 sekian juta gitu kan. Lalu dari sisi keuntungan, dari sisi marketing plan, segala macamnya, ini luar biasa gitu kan. Kita cukup bercerita, kemarin saya baru mulai nih, setelah ikut MLP 1 langsung gaspol. Kemarin saya ketemu sama teman, saya cerita tentang microgold, baru cerita, gabung langsung 3 BRO coach gitu kan. Mantap. Jadi apa namanya sebenarnya bisnis ini adalah bisnis kita silaturahim, kita cerita, kemudian kalau misalkan teman-teman ingin berbagi ya, kita kan tadi microgold kan bisa customize ya desainnya gitu kan. Ya kita bisa bikin semacam tadi merchandise atau gift gitu kan. Kalau saya rencananya mau bikin kartu nama gitu coach gitu kan. Kartu nama microgold gitu kan. Ya kita silaturahim, kita ketemu sama teman, kita hadiah kan. Hadiah akan membawa kebahagiaan dan keberkahan juga buat kita tuh gitu kan. Mantap. Kasih. Nah, itu kemungkinan besar bisa closing tuh coach gitu ya kan. Kita kasih hadiah 0,01 gram gitu ya, yang microgold gitu kan. Ya udah kita cerita gitu kan. Nah, ini akan menambah peluang gitu kan untuk bisa closing dalam waktu yang cepat gitu ya kan. Artinya bisnis ini adalah modal yang murah, keuntungannya besar, dan kita bisa silaturahim gitu kan. Udah kita kerjaan kita sekarang silaturahim, ketemu sama teman gitu ya kan, cerita tentang microgold gitu kan. Ya udah, insya Allah ini saya yakin gitu, ini akan jadi booming, akan jadi besar. Teman-teman yang belum bergabung silahkan malam ini harus bergabung. Bahkan tadi coach bilang yang nggak punya modal pun bergabung dulu aja, register gitu ya kan gitu loh. Kemarin kan ada Kang Ade tuh dapat 4 BRO tanpa modal gitu ya kan, luar biasa tuh ceritanya. Jadi memang luar biasa. Ini tinggal keinginan teman-teman aja gitu. Modalnya adalah modal tadi, punya keinginan kuat untuk bisa merubah kehidupan kita di tahun 2023 tadi gitu ya kan, untuk bisa jauh lebih baik lagi. Insya Allah saya yakin teman-teman semua yang belum gabung maupun yang sudah gabung bisa sukses bersama di microgold. Oke coach, mungkin Amin. Kang Ades, ada yang penasaran Kang Ades? Kalau tadi kan bicara sesama produk emas gitu ya, tapi kita coba bandingkan nih dengan bisnis yang sedang di-develop juga gitu ya. Habis modal berapa dan sudah cuan berapa? aduh jadi malu nih. Ya, rekan-rekan, kemarin itu saya sempat terdistract sebentar itu kan, karena saya lagi ngurusin bisnis minyak asiri. Saya di minyak gaharu dan juga minyak asiri. Saya produksi minyak pala, minyak jahe, cengkeh gitu ya kan. Ya kita bikin mesin gitu kan, kebetulan mesin kita itu termasuk yang teknologinya lumayan canggih lah saya bilang, karena kalau biasanya kan kalau teman-teman tahu destilasi untuk dapetin minyak asiri itu kan kita pakai destilasi ya. Destilasi itu pakai uap air untuk dapat minyak gitu kan. Itu modalnya ya lumayan. Kalau itu kan satu tangkinya itu, satu tungkunya itu bisa sampai 200 jutaan gitu kan. Nah, kalau saya pakai mesin SCFA itu kita pakai gas karbon dioksida gitu kan, untuk bisa mengeluarkan minyak asiri dari tanaman-tanaman asiri itu kita pakai teknologinya super critical fruit extraction gitu kan. Ya kemarin modalnya lumayan tuh, mesinnya ini udah sampai 600-700 juta gitu kan, tambah modal yang lainnya total udah hampir 1 M lah gitu kan, keluar modal untuk itu. Tapi ya dari sisi hasilnya kita masih terus berjuang gitu untuk bisa mendapatkan seperti yang di microgold gitu kan gitu loh. Belum lagi itu dari sisi produksinya, kita harus ngurus izinnya, ngurus bahan bakunya, luar biasa lah gitu kan. Kalau bisnis konvensional itu dijamin modalnya pasti nggak akan semurah microgold lah, 9 juta 3 BRO. Besok hari ini gabung, besok silaturahim juga ketemu teman langsung untung gitu kan. Nah kalau bisnis konvensional, saya kemarin dia luar biasa, ada modal keluar banyak, kemudian ini gitu kan. Tapi tetaplah artinya bahwa ini karena minyak asiri ini kan sesuatu tanaman yang di Indonesia yang luar biasa gitu kan itu. Saya bukan hanya dari sisi bisnisnya, tapi dari sisi gimana
mengangkat fitofarmaka gitu coach. Ini coach ini Yes. dari farmasi juga nih. Kita ingin mengangkat herbal Indonesia itu ke level fitofarmaka itu. Karena dengan teknologi kita pakai SCFE, lalu kita bikin juga mesin fraksinasi gitu kan. Artinya senyawa-senyawa tunggal yang ada di masing-masing minyak ini bisa kita ambil dan itu bisa menjadi bahan-bahan baku tertentu baik parfum, farmasi, food and beverage gitu kan dan lainnya. Artinya Indonesia punya 30.000 tanaman herbal. 30.000 coach gitu. Ini yang baru kita coba ekstrak baru 34. Baru berapa persen ya? Yang artinya kita ada misi yang lain lah selain bisnis, tapi kita ingin mengeksplorasi gitu bahwa tanaman Indonesia ini akan luar biasa gitu kan. Ada kunyit, kurkuma, temulawak, irnga, semuanya tanaman itu bisa kita ekstrak, bisa menjadi obat, bisa menjadi yang lainnya gitu. Tapi memang bisnis ini butuh modal yang besar. Tapi di Microgold modalnya 9 juta. Hari ini gabung, besok kita silaturahim langsung closing 3 BRO bisa balik modal cepet coach. Alhamdulillah saya juga udah balik modal coach gitu kan. Masya Allah. Modal nih, gitu kan. Insya Allah lah teman-teman yang belum bergabung maupun yang sudah bergabung harus semangat terus gitu kan. Dan saya insya Allah berkat bimbingan dan coach dari Coach Hidayat ini kita gaspol gitu ya kan. Soalnya kita ketemu di MLP 2 atau di training leader selanjutnya Di Garut dulu, di Garut Kak Ades, kita ketemu di Garut ya. Dan kabar baiknya begini, kita doakan nih bisnis Pak Ades gitu ya, minyak gaharu gitu ya, minyak esensial gaharu, kemudian karena nggak dahsyat tuh gaharu itu kalau bisa bikin yang kemasan kecil dijual 50.000, waduh orang yang mau ke Baitullah cium baunya udah wah. Nah, boleh nggak Kang Ades nanti seluruh teman-teman yang di Microgold ada di Sekolah Bisnis Indonesia boleh bantu masarin juga? Boleh. Insya Allah, Coach, kemarin saya udah diskusi dengan tim riset kita, tim produk. Insya Allah kita bisa akan jual minyak gaharu yang ukuran kecil itu 50.000. Artinya rekan-rekan semua bisa merasakan aroma Ka'bah itu kan dengan harga yang terjangkau gitu kan. Dan juga ini bisa jadi ini kan salah satu produk desain yang Microgold kan ada yang gambar Ka'bah tuh Coach gitu kan. Nah Yes. itu bisa saling melengkapi itu nanti. Nah yang itu. Artinya gambar Ka'bah aromanya aroma kiswah Ka'bah gitu kan. Dan memang alhamdulillah sih gaharu kita kemarin sempat dikirim ke Saudi ya untuk dipakai buat kiswahnya Ka'bah di sana alhamdulillah gitu kan. Gaharu kita karena memang aroma orang yang mencium aroma gaharu kita langsung ingat Ka'bah pasti itu gitu. Karena aromanya sama. Ka'bah yang di sana kita pakai minyak gaharu kita dari Kalimantan, minyak gaharunya itu gitu kan. Sip, mantap. Jadi nanti kalau gabung gitu ya, nah ada peluang juga gitu ya, yang senang nanti jual minyak gaharu, gabung dulu Microgold gitu ya, gabung Microgold. Coach, satu lagi Coach, bahkan Yes. kalau teman-teman yang mau barter gitu kan, minyak gaharu di barter pakai Microgold, saya terima juga. Asik. Iya dong. Artinya kita mungkin saya saran juga nih Coach, kalau bisa teman-teman yang punya produk lain, ya kita bisa saling tukar aja gitu kan produknya di barter dengan Microgold gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan sih nggak kena delik ya, bukan alat tukar tapi kita barter gitu loh. Ini kan kita barter. Sip. Gitu kan. Ya. Jadi insya Allah di Naungi Sekolah Bisnis Indonesia, teman-teman yang punya bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan ini dalam waktu dekat nih, kita mau bantu salah satu produk dari Pondok Pesantren, pemenang one pesantren one product gitu ya. Produknya luar biasa, amazing, makanya bisa jadi juara gitu ya, bisa jadi juara. Kita akan support juga gitu ya melalui Sekolah Bisnis Indonesia. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, Pak Ades aja yang bisnisnya miliaran ya skalanya masih mau jalanin Microgold gitu ya. Masa gitu yang belum punya bisnis gitu ya. Dan modal, sekali lagi modal itu udahlah, ini bukan persoalan modal. Kalau Bapak Ibu sudah betul-betul memahami ya, pasti modalnya akan dapat. Kenapa? Ya pasti akan berusaha meyakinkan. Saya berikan ilustrasi contoh misalnya ya, Bapak Ibu dapat katakanlah hadiah mobil Avanza gitu ya, mobil Avanza yang Bapak Ibu harus ambil, tinggal bayar pajaknya aja. Pajaknya pun murah, misalnya anggap 10 juta lah gitu ya. Nggak punya duit nih, tapi ada waktu 3 hari diambil mobilnya tapi harus bayar pajaknya atau hangus. Kira-kira dalam 3 hari Bapak Ibu ikhtiar dapat nggak 10 jutanya? Ada kira-kira dapat nggak? Pasti dapat tuh Coach. Pasti dapat. Jadi kan bukan persoalan ada duit atau nggak ada duit. Karena kalau begitu nggak ada duit, cari orang yang punya duit. Gue bagi hasilnya sama lu gitu ya. Bahkan lebih ekstrem, 30 orang dikumpulin. Ayo, 100.000 semangat gitu ya. Nanti setelah 1 tahun saya balikin, dikasih emas gitu ya. Balikin tambah keuntungan emas. Yakin. Jadi bukan persoalan uang malam ini. Tapi apakah Bapak Ibu melihat ini sebuah peluang atau tidak? So, oke. Jadi Bapak Ibu jangan kaget gitu. Ini kalau para pebisnis tahu ini, bayangkan Microgold-nya bisa jadi leverage buat dia. Jualan, nanti kita bisa tadi menjadikan Microgold ini alat tukar. Bukan alat bayar ya, alat tukar. Jadi kalau mau beli nanti minyak essential oil-nya gaharu, ya mungkin pakai yang 0,05 gitu ya. 0,05, kan boleh gitu ya. Mau beli ayam goreng di tempat Bapak Ibu, boleh menerima Microgold sebagai alat tukarnya. Boleh gitu ya. Pokoknya dahsyat. Bapak Ibu, saya nggak bisa lagi bermalam-malam karena ya biasanya kita batasi 10 menit. Kang Ades terima kasih, Pak Jaswa juga terima kasih ya, Kang Jaswa terima kasih.
Dan semua yang hadir malam ini saya ucapkan terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, tanya, ya jangan sungkan-sungkan. Tapi yang paling penting ini hari terakhir yang saya masih pikirkan gitu ya. Apakah saya masih kasih gratis atau tidak? Jadi kalau daftarnya malam ini Bapak Ibu sudah selamatkan seatnya ya, sudah selamatkan satu tempat kalau satu BRO. Kalau Bapak Ibu langsung 3 BRO, Bapak Ibu berarti dapat 3 tempat belajar di Sekolah Bisnis Indonesia plus coaching bisnis senilai 50 juta rupiah ya. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Arya. Terima kasih semuanya.